kata sosok iblis pada tubuh Jikenot dengan gembira. Namun Jikenot tiba-tiba terkejut di saat melihat bahwa setelah kehendak guntur itu menyerang Kincen, Kincen terlihat baik-baik saja dan tidak terluka. Kekuatan jiwaku bahkan melampaui ahli martial emperor tahap akhir biasa, ditambah keinginanku yang tak terkalahkan. Serangan kehendak ini tidak akan bisa menyakitiku dengan serius, gumam Kincen. Sesaat berikutnya raksasa guntur berhenti dan menghilang tiba-tiba. Lalu lubang hitam seperti sungai kristal yang cair mengalir ke tubuh Kincen. Ini adalah esensi sejati yang telah diringkas. Di saat memasuki tubuh, kultivasi Kincen telah meroket berkali-kali lipat. Tidak, jiwanya sangat kuat. Ayo pergi, kata Jikenot seraya pergi melarikan diri. Bisakah kamu pergi? Kincen muncul tiba-tiba dan langsung menebas. Dua tebasan pedang guntur dan pedang karat menyapu. Dengan dua tebasan ini seluruh orang keluarga Ji terpotong dan menjadi abu. Hanya Jikenot yang nampak tersisa, tapi dia juga terluka sangat parah. Jikenot yang terluka tanpa daya upaya, dia hanya dengan panik pergi melarikan diri. Tidak, salah, ada yang salah. Mereka adalah ahli kuat keluarga Ji. Raja Panah dan Penatua Agung bahkan lebih kuat. Bagaimana bisa dengan mudah dibunuh? Dan leluhur keluarga Ji, dia sangat kuat. Tidak mungkin terluka parah hanya dengan satu ayunan pedangku. Tidak, ini tidak nyata. Kincen tiba-tiba sadar. Setelah sadar, dia terkejut menemukan bahwa dia masih belum selamat dari bencana kehendak guntur jiwa, tetapi masih di saat-saat kritis dari bencana kehendak guntur jiwa. Nampak kehendak guntur jiwa dengan gila-gilaan menyerang jiwa Kincen. Untungnya saat ini benih parasit memancarkan cahaya emas dan menahan serangan kehendak guntur jiwa. Benih parasit sekali lagi menyelamatkan hidupnya. Pada saat yang sama ada juga api teratai hijau yang bermekaran menjaga jiwa Kincen. Iblis hati ilusi lagi. Sialan. Untungnya Kincen sadar lebih awal dan ada benih parasit dan api teratai hijau yang melindunginya. Setelah Kincen sadar, akhirnya bencana kehendak guntur jiwa itu benar-benar diblokir. Tidak, anak itu berhasil memblokir kehendak guntur jiwa, kata iblis di tubuh Jikenot. Apa, anak itu benar-benar memblokirnya? Kata Jikenot dengan terkejut. Saat ini di langit, raksasa guntur berhenti. Dua mata muncul. Dia menatap Kincen dalam-dalam, sebelum akhirnya diam-diam kembali ke langit menghilang di lubang hitam. Setelah itu dari lubang hitam kekuatan yang murni masuk ke dalam tubuh Kincen. Pada saat yang sama jiwa Kincen juga meningkat pesat. 1 kali lipat, 2 kali lipat. Akhirnya kekuatan jiwa Kincen meningkat 10 kali lipat. Kincen menghela napas dalam-dalam. Awalnya kekuatan jiwanya sudah setara dengan ahli martial emperor tahap akhir, bahkan lebih kuat. Tapi sekarang secara langsung ditingkatkan 10 kali lipat. Konsep macam apa ini? Sekarang kultivasi Kincen menyentuh puncak awal martial emperor. Selama dia menerobos tahap tengah, kekuatan jiwanya dapat ditingkatkan lagi. Sekarang Kincen memiliki keyakinan untuk bisa melatih teknik terlarang jiwa surgawi di masa depan. Kemudian sejumlah besar esensi sejati mengembun di tubuh Kincen, dan Kincen menjalankan tubuh suci abadi dengan panik, mencoba meningkatkan tubuh suci abadi ke tingkat 8. Sesaat kemudian, boom, akhirnya tubuh suci abadi berhasil ditingkatkan ke tingkat 8. Tubuh Kincen bermetamorfosis. Kincen merasa tubuhnya sangat kuat. Bunuh. Tepat ketika itu Jikenot menyerang. Raja Panah, Penatua Agung dan yang lainnya juga menyerang bersama. Saat ini Kincen akhirnya bergerak, menatap Jikenot, mengangkat pedang karat misterius dan menebas, memblokir serangan Jikenot. Pedang guntur juga menebas, memblokir serangan Penatua Agung dan Raja Panah. Sedangkan serangan ahli lainnya, Kincen tidak memblokirnya dan membiarkannya jatuh ke tubuhnya. Ledakan itu sama sekali tidak melukai Kincen. Kincen, kamu baik-baik saja, kata Jiruyu dan muncul di sisi Kincen. Dia juga selamat dari kesengsaraan guntur. Sekarang kultivasinya berada di tahap tengah martial emperor. Di sisi Jiruyu ada Ji Hongchen. Dia telah menyentuh puncak tahap tengah martial emperor.
Aku baik-baik saja, kata Qingchen. Kesengsaraan Guntur telah berlalu. Ayo, kita harus secepatnya pergi dari sini, kata Jiruyu. Pergi? Kenapa harus pergi? Kata Qingchen. Dengan kekuatannya sekarang, dia cukup yakin untuk bisa mengalahkan Jickenot. Setelah mengatakan ini, Qingchen langsung melesat, menyerang para iblis alien dan ahli keluarga Ji, membunuh dan membantai. Pada saat ini, di sisi luar tanah leluhur, Mokara dan yang lainnya bergerak. Cepat, cepat, kita hampir sampai, kata Mokara dengan cemas. Tuan membunuh seperti itu, sungguh sia-sia. Ayo pergi, ayo masuk ke medan perang. Kucing hitam itu juga tersenyum dan melesat. Seseorang datang. Merasakan ada yang datang, Jickenot terkejut. Ini adalah tanah leluhur keluarga Ji yang rahasia. Kapan ada orang yang bisa masuk? Kamu siapa? Mendengar pertanyaan ini, ketiga Mokara mengabaikannya. Mereka datang ke Qingchen memberi hormat dan berkata, Tuan. Apa? Anak itu adalah tuan dari ketiga orang itu. Apa identitas anak ini? Semua orang mulai ragu dengan identitas Qingchen. Faktanya, bola linglong 7 lubang dan pedang guntur yang dikeluarkan Qingchen membuat mereka ragu dengan identitasnya. Melihat ketiga bawahannya datang ditambah kucing hitam, Qingchen sangat yakin untuk bisa mengalahkan Jickenot dan yang lainnya. Saat ini kucing hitam datang ke hadapan Qingchen dan berkata, Wah, aku tidak menyangka kamu dapat menarik kesengsaraan Guntur Dewa Petir Naga Langit dan berhasil selamat. Itu benar-benar menakjubkan. Mulai sekarang kaisar ini akan memperlakukanmu dengan kekaguman, kata kucing hitam. Kesengsaraan Guntur Naga Langit. Oh, jadi itu nama kesengsaraan Guntur barusan. Nama yang cocok. Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Penatua Agung. Kemunculan ketiga Mokara membuatnya sedikit ragu untuk bisa mengalahkan Qingchen. Tinggalkan tanah leluhur lebih dulu dan lihat mengapa Ji Delong dan lainnya membiarkan orang luar masuk. Dan juga kirim pesan kepada istana berkabut untuk mengirim bantuan ke sini, kata Jickenot. Baik. Penatua Agung langsung melesat bergegas ingin keluar. Namun belum jauh dia bergegas. Sosok muncul di depannya, itu adalah Qingchen. Penatua, kemana kamu akan pergi? Kata Qingchen dengan mencibir. Lalu matanya memandang Jiruyu dan berkata, Jiruyu, aktifkan batasan. Buka arai kepunahan 5 elemen. Hari ini semua orang keluarga Ji tidak ada satupun yang bisa melarikan diri dari sini. Kata Qingchen. Hari ini dia ingin membalaskan dendam Ji Wuxu. Baik, Jiruyu kemudian mendesak selip batu giok dan segera seluruh larangan aktif. Matahari yang cerah berubah menjadi tirai langit dan sepenuhnya menutupi tanah leluhur keluarga Ji. Pada akhirnya mereka semua hanya bisa bertarung. Segera Jickenot menyerang ke arah Jiruyu. Dia berpikir selama dapat menangkap Jiruyu, larangan ini bisa dibuka. Dengan telapak tangan Jen Yuan dia menyerang. Pedang Peerless dikombinasikan dengan Bloodline pedang surgawi dan Jiruyu langsung menebas. Ledakan. Kedua serangan bertabrakan. Jiruyu terhempas jauh ke belakang lalu muntah darah. Namun telapak tangan Jen Yuan Jickenot juga berhasil diblokir. Apa? Jickenot terkejut serangannya dapat diblokir oleh Jiruyu. Dia leluhur keluarga Ji, sedangkan Jiruyu hanya generasi muda keluarga Ji. Dia tidak percaya dan kembali menyerang dengan lebih kuat. Namun tiba-tiba sebuah serangan melintas ke arahnya. Jickenot merasa krisis, tidak jadi menyerang Jiruyu, mengendalikan lautan darah dan buru-buru memblokir serangan itu. Itu adalah serangan Qingchen. Lawanmu adalah aku, kata Qingchen. Dengan tubuh suci abadi tingkat 8, Qingchen sangat percaya diri. Perlu Anda ketahui di kehidupan dulu, Kaisar bela diri pemurnian tubuh terkuat hanya berhasil mencapai tingkat 7. Tapi sekarang Qingchen mencapai tingkat 8. Jiruyu, kamu pergi untuk melawan orang lain. Leluhur tua ini serahkan padaku, kata Qingchen. Segera dia bertarung dengan Jickenot. Di sisi lain Raja Panah bertarung melawan Skeleton Cabang dan Mokara bertarung dengan Penatua Agung. Sedangkan Gucang, Jiruyu dan Ji Hongchen bertarung dengan ahli-ahli keluarga Ji lainnya. Qingchen terus bertarung dengan Jickenot, segel pembalik surga.
kuali penekan iblis, api teratai hijau. Banyak serangan Qinchen jatuh satu demi satu. Bahkan semut pemakan ki dan serangga api juga dilepaskan, dan berbagai metode dikeluarkan Qinchen untuk bertarung dengan leluhur tua keluarga Ji ini. Di saat yang sama, pedang guntur dan pedang karat yang dilapisi Bloodline guntur menebas bersamaan. Segera beberapa luka diderita oleh Ji Kenneth. Di mana anak itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kata Ji Kenneth, kekuatan Qinchen jauh melampaui yang ia bayangkan. Terutama pertahanannya. Dia sudah beberapa kali melayangkan serangan, tapi pertahanannya terlalu kuat, tidak bisa menembusnya. Apa yang membuatnya lebih tertekan adalah Qinchen memiliki terlalu banyak metode dan senjata. Senjata sihir satu persatu muncul, yang masing-masing kuat dan menakutkan. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini, kata Ji Kenneth. Dia melirik sekeliling. Raja Panah Penatua Agung hampir dikalahkan, dan ahli keluarga Ji lainnya juga tertekan. Jika terus seperti ini, keluarga Ji-nya akan kalah dan hancur total. Yanmo, apakah kamu punya solusi? Kata Ji Kenneth. Dia bertanya kepada iblis asing di tubuhnya dengan cemas. Satu-satunya cara sekarang adalah menyerahkan tubuhmu kepadaku. Biarkan aku dan kekuatanmu bergabung, lalu bunuh anak itu. Jika tidak, aku tidak bisa menghentikannya, kata iblis alien itu. Wajah Ji Kenneth nampak jelek. Dia tidak menyangka dia akan dipaksa ke titik ini oleh seorang bocah yang baru menerobos Martial Emperor. Tapi dia tidak memiliki pilihan lain. Selama pertarungan Penatua Agung atau Raja Panah diputuskan, dia akan sepenuhnya dikalahkan. Ji Kenneth kemudian melepaskan harta warisan keluarga Ji-nya dan membiarkan iblis di tubuhnya yang bernama Yanmo untuk menduduki tubuhnya. Setelah Yanmo menduduki tubuh Ji Kenneth, kekuatannya benar-benar sangat kuat. Qinchen sendiri terkejut melihat kekuatannya dengan cepat meroket. Yanmo, kamu. Suara marah Ji Kenneth terdengar, karena setelah menduduki tubuh Ji Kenneth, iblis Yanmo ini malah benar-benar melahap jiwa Ji Kenneth, dan tubuhnya sekarang benar-benar diduduki oleh Yanmo. Yanmo mengendalikan laut darah dikombinasikan dengan teknik rahasia ras iblis, berubah menjadi ki darah, langsung menyapu ke arah Qinchen. Ki darah ini menusuk masuk ke dalam tubuh Qinchen. Qinchen menebas, namun itu tidak berguna, tidak baik. Qinchen merasakan krisis. Jika ki darah ini masuk ke tubuhnya, dia akan berubah menjadi mumi. Qinchen dengan panik mendesak Kaisar Dewa 9 Bintang untuk mencegah pengikisan ki darah. Pada saat yang sama, dia juga menebas dengan panik untuk merobek ki darah. Tapi ki darah ini tetap dapat menembus. Nah, ini adalah metode haus darah dari ras alien, dan ini juga merupakan metode haus darah teratas. Apalagi dikombinasikan dengan lautan darah, kamu tidak akan dapat menghentikannya, kata Lao Yuan dari Cakram Giok Yan Kun. Aku akan membantumu. Segera sebuah kekuatan keluar dari Cakram Giok. Kali ini Lao Yuan bahkan tidak dapat menyembunyikan auranya. Aura mengerikan dari binatang sumber naik ke langit untuk sesaat, dan dengan keras ia bertabrakan dengan lautan darah lalu merobeknya. Apa itu? Esensi dari binatang sumber. Apakah ada binatang buas yang hidup di tubuh anak ini? Kata Yanmo dengan ngeri. Namun kemudian sebuah kemungkinan terlintas di kepalanya dan berkata, mungkinkah itu binatang sumber di alam Yu kuno? Matanya memadat dan ia menebak asal-usul Lao Yuan. Nak Qinchen, bunuh dia, teriak Lao Yuan dengan dingin. Kekuatan mengerikan darinya terus dialirkan kepada Qinchen. Lao Yuan terus memusatkan napasnya. Tetapi kekuatan yang ia berikan telah mencapai batasnya. Tapi bahkan jika harus menghabiskan banyak kekuatannya, dia harus membunuh Yanmo. Mati. Qinchen memahami tekad Lao Yuan dan merasakan ancaman Yanmo. Segera Qinchen melesat dengan pedang karat menebas dan mengendalikan kuali kuno. Tebasan dan kuali kuno menyapu ke arah Yanmo. Boom! Yanmo dipukul mundur. Sial, kuali inilah yang telah banyak membunuh ras iblisku. Aura binatang sumber itu terus meroket.
Sepertinya untuk saat ini aku tidak bisa mengalahkan anak ini, kata Yanmo. Namun dia senang karena mengetahui adanya binatang sumber di tubuh Qingchen. Selama binatang itu jatuh ke tangannya, kekuatannya benar-benar akan jauh meningkat. Namun ini belum waktunya. Tiba-tiba tatapan Yanmo tertuju kepada skeleton cabang. Dia berniat untuk mengambil esensi tulang Raja Iblis yang ada di tubuh skeleton cabang, yang skeleton cabang dapat dari mayat Raja Iblis di alam rahasia iblis surgawi waktu itu. Segera dia melesat dan muncul di dekat skeleton cabang. Tidak, orang ini akan mengambil tulang Raja Iblis yang ada pada Yongye, teriak Lao Yuan. Kekuatan Yanmo saat ini sudah sangat kuat. Begitu dia merampok tulang Raja Iblis pada Yongye, maka dia akan semakin berbahaya. Jie. Nah, berikan aku semua kekuatan mayat Raja Iblis. Ini bukan sesuatu yang boleh dimiliki iblis tingkat menengah kecil sepertimu, kata Yanmo dengan menyeringai. Segera sebuah kekuatan hisapan menyerap dari tubuh skeleton cabang. Bahkan skeleton cabang tidak bisa menahannya. Kekuatan haus darah semacam ini, kamu adalah komandan iblis Yanmo, kata skeleton cabang. Pada saat itu, Raja Iblis memiliki 4 komandan iblis yang hebat, dan komandan iblis Yanmo adalah salah satunya. Dalam hal identitas, dia lebih kuat dari Queen, yang terbunuh di dunia Yu kuno waktu itu. Dia adalah salah satu pemimpin dari ras iblis alien. Jie. Nah, aku tidak menyangka kamu memiliki ingatan untuk mengenali komandan iblis ini. Maka, kamu dapat menjadi bagian dari tubuh komandan iblis ini dengan patuh. Ini adalah sebuah kehormatan bagimu, kata Yanmo. Aura iblisnya menyebar, hisapan yang kuat terus ingin menghisap skeleton cabang. Namun di saat itu, tiba-tiba kekosongan melintas. Kucing hitam langsung muncul. Itu hanya komandan iblis yang kecil, juga layak untuk berpura-pura di depan kaisar. Sebuah cakar muncul dan langsung menghantam kepala Yanmo. Apa? Yanmo terkejut. Proses menelan napas Raja Iblis langsung terputus. Dia memegang kepalanya, meraung, merasa pusing. Pikirannya sedikit terguncang. Siapa itu? Siapa yang berani mengganggu komandan iblis ini? Kata Yanmo dengan marah. Dia melihat seekor kucing hitam muncul dari kehampaan. Seekor kucing juga berani berkicau di sini. Mata Yanmo menyipit. Tetapi entah mengapa dia selalu merasa krisis ketika melihat kucing hitam itu. Saat ini dari arah lain Qingchen bergegas. Di bawah kendali Qingchen, kuali kuno berputar kencang, menyapu ke arah Yanmo. Disusul dengan serangan api teratai hijau. Dan yang terakhir, tebasan pedang karat. Ketiga kombinasi serangan ini menyapu. Yanmo dengan panik mengendalikan manik-manik laut darah dan menahan kombinasi serangan Qingchen. Manik laut darah ini cukup kuat sehingga mampu menahan. Akhirnya Qingchen mencoba untuk memurnikan manik-manik laut darah. Tidak baik. Yanmo yang merasakan hubungannya dengan manik-manik laut darah semakin melemah, panik. Itu sebenarnya adalah warisan keluarga Ji, harta Ji Kenot. Dia tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. Apalagi sekarang jiwa Ji Kenot telah ia telan. Dan tubuh Ji Kenot benar-benar sangat lemah. Tidak, harus mencari tubuh lain. Yanmo melirik sekeliling dan tatapannya jatuh kepada Jiruyu. Dia akhirnya memutuskan untuk mengambil tubuh Jiruyu. Segera dia bergegas. Tidak, Jiruyu, hati-hati, teriak Qingchen dan berlari mengejarnya. Namun Yanmo telah masuk ke dalam kepala Jiruyu dan sampai di lautan jiwa Jiruyu. Wah, lautan jiwa ini sangat murni. Dan fisik ini sangat bagus untuk kelahiran jiwa, kata Yanmo dengan gembira. Nak Qingchen, cepat, dia akan mengambil alih Jiruyu, kata Lao Yuan. Qingchen dengan panik menjalankan tahap kelima dari Wan Senju yang belum sepenuhnya ia kuasai, digunakan dalam sekejap. Bergegas untuk menghentikan Yanmo. Akan tetapi itu dapat ditangani dan diblokir oleh Yanmo. Tunggu nak, selama aku mengambil orang ini, itu akan menjadi akhir hayatmu, kata Yanmo mencibir di dalam hatinya. Seraya mengintegrasikan kekuatan jiwanya untuk mengambil alih tubuh Jiruyu. Dan ketika jiwanya masuk, tanda di alis Jiruyu aktif.
Dalam sekejap cahaya ungu menyala dan jiwa Jiruyu dan jiwa Yanmo langsung terputus dan dihapuskan. Apa? Kekuatan apa ini? Kata Yanmo, dia ketakutan. Kekuatan ini tiba-tiba memutuskan hubungannya dengan Jiruyu dan membuatnya kehilangan kesempatan untuk menduduki tubuh Jiruyu. Tidak hanya itu, cahaya ungu ini juga mengusirnya. Dan Yanmo dipaksa keluar dari tubuh Jiruyu. Kesempatan yang bagus. Kinchen mengambil kesempatan itu untuk benar-benar menyerang Yanmo dengan telak. Tidak, Yanmo ketakutan buru-buru ingin kembali ke tubuh Jikenot lagi. Namun bagaimana Kinchen bisa membiarkannya? Kuali kuno berputar hebat dan menekan Yanmo dengan kuat. Nah Kinchen, biarkan aku datang dan menelannya, kata Lao Yuan dengan gembira. Segera kekuatan menghisap keluar darinya dan menyapu Yanmo. Tidak. Yanmo ketakutan, dia tidak ingin lagi bertarung, hanya ingin melarikan diri. Dia merobek gampang dan berusaha untuk pergi. Di depan Kaisar, beraninya kamu lari. Kucing hitam tiba-tiba muncul dan langsung menampar Yanmo. Kemudian Yanmo tertarik oleh kekuatan hisap Lao Yuan. Yanmo dengan paksa ditarik oleh hisapan ini dan dengan enggan masuk ke dalam cakram giok Yankun, lalu ditelan oleh Lao Yuan. Setelah menelan Yanmo, segera aura Lao Yuan melonjak. Pada saat yang sama, sebagian aura murni masuk ke tubuh Kinchen. Jiruyu, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Kinchen dan muncul di sisi Jiruyu. Saya baik-baik saja, kata Jiruyu. Untungnya tiang ungu itu kembali menyelamatkannya. Saat ini kucing hitam mengambil sebuah liontin batu giok dari mayat Jikenot. Namun Kinchen melihatnya dan berkata, itu seharusnya harta peninggalan keluarga Ji. Orang-orang ini masih hidup, apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Kata kucing hitam. Tuan Yanmo sudah mati, teriak iblis alien dengan ngeri. Leluhur tua sudah mati, teriak ahli keluarga Ji dengan ngeri. Entah itu Penatua Agung dan anggota keluarga Ji atau Raja Pana dan iblis alien lainnya, wajah mereka semua penuh dengan kengerian. Semua iblis alien ini dapat kalian bunuh, adapun orang-orang keluarga Ji, biarkan mereka hidup, kata Kinchen. Baik, Mokara dan skeleton cabang menyeringai dan membabat semua iblis alien, lalu menyerap semua esensinya. Dapat dilihat aura pada tubuh Mokara dan skeleton cabang melonjak liar. Hanya tersisa 3 iblis alien terkuat. Tidak, jangan bunuh aku akan mengabdi untukmu, kata Raja Pana. Pada akhirnya Raja Pana dibiarkan hidup oleh Kinchen. Sedangkan 2 lainnya dibunuh lalu ditelan oleh skeleton cabang dan Mokara. Kinchen membiarkan Raja Pana hidup itu untuk mengelabui istana berkabut. Segera Kinchen membentuk segel penghancur jiwa dan langsung ditanam kepada Raja Pana. Cuing. Ekspresi Raja Pana menjadi sangat hormat. Seluruh tubuhnya sepenuhnya menyerah kepada Kinchen dan menjadi pelayannya. Tuan, bagaimana dengan orang-orang ini? Kata Mokara seraya menatap Penatua Agung dan lainnya. Kinchen melihat sekeliling dan melihat banyak ahli keluarga Ji. Yang mengejutkan Kinchen bahwa Su Dongseng dan yang lainnya juga masih hidup. Jiruyu, Ji Hongchen, tolong lepaskan kami, kata Penatua Agung dan lainnya seraya berlutut. Kakak Tinu, aku salah, tolong maafkan aku, kata Su Dongseng, dia juga berlutut di tanah dengan ngeri. Penatua, lihatlah apa yang terjadi kepada keluarga Ji sekarang akibat ulahmu, kata Jiruyu. Jiruyu, kami tidak punya pilihan selain menuruti perintah leluhur. Apalagi iblis asing itu menanamkan jimat jiwa hidup dan mati di tubuh kita, termasuk ayahmu. Jadi kami tidak punya pilihan lain selain menurut, kata Penatua Agung. Pesona jiwa hidup dan mati. Kinchen mengerutkan kening. Nah Kinchen, ya benar, mereka memiliki pesona jiwa hidup dan mati di tubuh mereka. Pesona jiwa hidup dan mati adalah cara iblis asing untuk mengendalikan manusia. Ini adalah teknik pemurnian jiwa yang sangat kejam dari ras iblis alien, kata kucing hitam. Kekuatan Kinchen memindai, dan benar saja dia menemukan sebuah pesona jiwa yang aneh di jiwa Penatua Agung dan yang lainnya. Pesona jiwa ini mengandung aura yang menakutkan dan masing-masing sangat rumit. Kucing hitam, apakah ada solusinya? Tanya Kinchen. Jimat jiwa semacam ini sangat sulit untuk disingkirkan.
Setelah ditanam, tidak ada yang bisa menyingkirkannya. Itu hanya bisa dibuka oleh yang membuat jimat. Namun berbeda jika ada binatang sumber kuno. Ya, Lao Yuan. Dia dapat dengan mudah melarutkan pesona jiwa hidup dan mati. Dan setelah dilarutkan, bahkan Mokara dan Yongye dapat menanamkan pesona jiwa hidup dan mati. Kata kucing hitam. Oh, begitu. Akhirnya Qin-Chen menemukan sebuah ide. Memang tidak mungkin untuk menanam segel penghancur jiwa di ahli keluarga Ji ini. Bukan Qin-Chen tidak bisa, tapi orang ini terlalu banyak. Jika memaksa, itu akan mengganggu jiwa Qin-Chen. Terlebih lagi, Qin-Chen tidak ingin membuang energi untuk ini. Tapi pesona jiwa hidup dan mati, ini akan menjadi solusinya. Selanjutnya, Lao Yuan mulai menghapus pesona jiwa hidup dan mati pada semua orang ini. Dan kemudian, Qin-Chen meminta Mokara dan skeleton cabang untuk menanam kembali pesona jiwa hidup dan mati. Dan mulai saat ini, kehidupan dan kematian semua ahli keluarga Ji semuanya telah dikendalikan oleh Qin-Chen. Dan di saat yang sama, ketika orang-orang istana berkabut memeriksa, mereka tidak akan menemukan masalah. Mulai saat ini, Jiruyu akan menjadi patriark baru keluarga Ji. Apakah ada yang keberatan? Kata Qin-Chen kepada semua orang. Semua orang mengangguk. Sekarang hidup mereka ada di tangan Qin-Chen. Tidak ada yang berani keberatan. Aku menemui patriark. Tiba-tiba para penatua berlutut dan murid-murid keluarga Ji lainnya juga berlutut menghadap patriark baru keluarga Ji. Qin-Chen, aku, kata Jiruyu dengan tidak enak. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi patriark keluarga Ji. Jiruyu, meskipun kamu adalah patriark keluarga Ji, kamu mungkin tidak perlu menangani semuanya. Selain itu, kamu telah mendapat warisan nenek moyang keluarga Ji. Maka kamu harus memimpin masa depan keluarga Ji. Kata Qin-Chen. Dia mengerti niat Jiruyu, tapi jika keluarga Ji ingin berkembang di masa depan dan ingin mendukungnya untuk berperang dengan istana berkabut, maka Jiruyu harus menjadi pemimpin keluarga Ji. Saya mengerti. Jiruyu menarik napas dalam-dalam dan melihat banyak murid keluarga Ji yang berlutut di tanah. Kebanggaan yang tak terlukiskan muncul di hati Jiruyu. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Itulah, dia mulai memahami apa arti kata-kata ini. Terlebih lagi dia harus menjadi patriark keluarga Ji agar bisa menggerakkan seluruh keluarga Ji untuk membantu Qin-Chen melawan istana berkabut. Semuanya, bangun, kata Jiruyu. Kemudian Jiruyu memberi perintah untuk membersihkan tanah leluhur dan mengistirahatkan semua orang. Pada saat yang sama, Qin-Chen menghela napas lega karena Jiruri dan lainnya ada di kastil dan mereka tetap aman. Namun untuk berjaga-jaga mereka ditanami pesona jiwa hidup dan mati. Di sebuah tempat, Qin-Chen dan ketiga bawahannya juga kucing hitam berkumpul. Setelah pembicaraan yang singkat, Qin-Chen kemudian bertanya kepada kucing hitam. Kucing hitam, apakah tubuh fisik saya saat ini adalah ranah tanpa kebocoran? Saat ini benih parasit semakin kuat, membuat Qin-Chen semakin khawatir. Hanya di saat fisiknya mencapai ranah tanpa kebocoran, dia dapat menyingkirkan benih parasit. Kucing hitam melihat Qin-Chen untuk sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Belum. Mendengar ini, Qin-Chen tersenyum pahit. Ngomong-ngomong, kucing hitam, kamu harus mengembalikan benda itu, kata Qin-Chen seraya mengulurkan tangannya. Apa maksudmu? Tiba-tiba kucing hitam merasa tidak enak di hatinya. Apa maksudku? Qin-Chen melihatnya sambil tersenyum. Apa yang kamu maksud? Kaisar ini lelah. Kaisar ingin pergi untuk beristirahat. Kucing hitam itu merasa tidak enak, kemudian berbalik untuk pergi. Cuing, Qin-Chen menghentikannya. Kamu mengambil manik-manik laut darah. Cepat kembalikan. Itu harus dikembalikan kepada pemilik aslinya, yaitu Jiruyu. Apa? Barang keluarga Ji? Ketika sampai di tangan Kaisar, itu adalah barang Kaisar. Kecuali Anda menukarnya dengan sesuatu. Oke, aku akan menukarnya dengan sesuatu di masa depan. Sekarang, kembalikan harta keluarga Ji terlebih dahulu, kata Qin-Chen. Pada akhirnya, kucing hitam melemparkan barang itu kepada Qin-Chen dengan wajah cemberut. Setelah mendapatkannya, Qin-Chen pergi ke kamar Jiruyu. Qin-Chen, Jiruyu sedang berdiskusi dengan Ji Hongchen dan Penatua Agung.
Dan ketika dia melihat Qin Chen, dia langsung berdiri. "Ruyue, Tuan Qin, aku akan kembali dulu." Ji Hongchen dan Penatua Agung menatap keduanya dengan aneh sebelum akhirnya keluar. Wajah Ji Ruyu tiba-tiba memerah. "Ji Ruyu, aku akan memakaikan ini untukmu." Setelah Ji Hongchen dan Penatua Agung pergi, Qin Chen mengeluarkan manik-manik laut darah yang berbentuk liontin batu giok. Ji Ruyu nampak senang, pipinya memerah, dan kemudian tiba-tiba dia merasakan hubungan akrab dengan liontin ini. "Qin Chen, liontin ini..." Ji Ruyu mengerutkan kening. "Yah, ini adalah harta keluarga Ji Anda. Dulu di luar kendali Ji Kenot. Sekarang wajar untuk kembali ke pemilik aslinya," kata Qin Chen seraya tersenyum. "Benarkah ini harta karun keluarga Ji saya?" kata Ji Ruyu dengan sedikit kaget. "Yah, ini seharusnya sangat bermanfaat bagi keluarga Jimu. Biarkan saya memakaikannya untukmu." Segera Qin Chen memakaikan liontin itu di leher putih Ji Ruyu. "Qin Chen, kemana kita akan pergi selanjutnya?" tanya Ji Ruyu. Karena dia tahu setelah urusan di keluarga Ji selesai, Qin Chen tidak mungkin tinggal di keluarga Ji. "Aku akan pergi ke istana berkabut untuk menemukan Yukiansu," kata Qin Chen. Apa yang dia khawatirkan saat ini adalah Yukiansu. Chen Sisi seharusnya tidak memiliki masalah di sekte iblis ulusi, tetapi Qiansu terlalu berbahaya. "Tapi Qin Chen, itu terlalu berbahaya," kata Ji Ruyu dengan gugup. "Jangan khawatir, aku punya rencana sendiri. Saat itu aku akan membawa Ji Hongchen. Tidak akan terjadi apa-apa," kata Qin Chen. "Aku juga ingin pergi bersamamu. Kamu tidak bisa meninggalkanku lagi. Bahkan jika aku sendiri, aku harus tetap pergi." "Oke." Qin Chen memegangi wajah cantik Ji Ruyu. "Jika aku pergi, aku pasti akan membawamu. Tapi untuk saat ini, aku akan menyelesaikan urusan keluarga Ji," kata Qin Chen. "Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengendalikan ahli-ahli keluarga Ji yang ada di markas keluarga Ji." 1 hari kemudian, Penatua Agung mengeluarkan perintah untuk semua ahli senior keluarga Ji untuk datang ke tanah leluhur keluarga Ji. Xin berpindah ke markas keluarga Ji. Setelah mendapat perintah dari Penatua Agung, Ji Daoling, Ji Daoyuan, dan yang lainnya segera berangkat dan memasuki tanah leluhur. Singkat cerita, mereka telah sampai di kastil. Saat Ji Daoling masuk ke ruang pertemuan, matanya tiba-tiba dingin, dan dia melihat Ji Ruyu duduk tinggi di kursi patriark, dan Ji Hongchen berdiri di sisinya. "Ji Ruyu." Ji Daoyuan terkejut sesaat dan ekspresi di wajahnya berubah. Tapi Ji Daoling dan yang lainnya menunjukkan kemarahan. "Ji Ruyu, siapa yang membuatmu duduk di sini? Turun!" teriak Ji Daoling dengan nada marah, karena tempat duduk yang diduduki Ji Ruyu hanya leluhur tua keluarga Ji atau patriark keluarga Ji yang memenuhi syarat untuk duduk di sana. "Ji Ruyu, bukankah kamu sedang dikurung? Di mana Penatua Agung?" Ji Daoyuan buru-buru berkata. Anaknya itu benar-benar berani duduk di kursi patriark. Sebagai ayah, dia tiba-tiba cemas. "Ji Ruyu, cepat turun," kata Ji Daoyuan. Wajah cemasnya berubah menjadi wajah pucat. "Kakak kedua, jangan khawatir. Ji Ruyu sekarang adalah patriark keluarga Ji, jadi tentu saja dia memenuhi syarat untuk duduk di sini," kata Ji Hongchen seraya tertawa. "Hahaha, lelucon macam apa ini? Dia patriark keluarga Ji. Seorang murid kecil dari keluarga Ji berani menyebut dirinya sendiri sebagai patriark keluarga Ji. Lihatlah, saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada leluhur," kata Ji Daoling dengan dingin. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Ji Ruyu adalah patriark. Patriark hanya dapat dilahirkan di antara yang terbaik dari generasi ketiga, seperti dirinya atau Ji Daoyuan. Dan jika ingin menjadi patriark, basis kultivasi setidaknya Martial Emperor tahap tengah. "Kalian datang, bawa mereka berdua ke hadapanku," kata Ji Daoling. Segera 2 ahli Martial Emperor yang mematuhi Ji Daoling bergegas. Namun sebelum mereka bisa mengambil tindakan, teriakan dingin tiba-tiba terdengar. "Berhenti!" Disusul dengan banyak ahli keluarga Ji yang masuk dari kedua sisi dan datang ke aula. Pemimpinnya adalah Penatua Agung. "Penatua, kamu datang tepat waktu." Ji Ruyu dan Ji Hongchen tidak mengerti aturannya.
Jadi, apa yang seharusnya menjadi kejahatan karena duduk di atas tahta patriark? Kata Ji Dawling dengan kilatan dingin di matanya. Tanpa diduga, Penatua Agung bahkan tidak memperhatikan Ji Dawling sama sekali, dan melihat bahwa setelah banyak ahli keluarga Ji yang datang ke aula, mereka berlutut dengan satu lutut memberi hormat kepada Ji Ruyu dengan hormat dan berkata, "Bawahan, saya telah melihat patriark." Apa? Ji Dawling tercengang. Ji Dawiyuan juga nampak bodoh. Dan orang-orang lainnya di keluarga Ji juga membuka mata lebar-lebar. Masing-masing terkejut. Apakah saya berhalusinasi? Apa yang mereka dengar? Bahwa Penatua Agung memanggil Ji Ruyu sebagai patriark. "Penatua, apa yang kamu lakukan? Di mana leluhur? Saya ingin melihat leluhur." Ji Dawling berkata dengan marah. Namun saat ini Ji Hongchen bergerak dan langsung menampar Ji Dawling. "Senior Mokara, tolong ambil tindakan," kata Ji Ruyu. Dia berdiri dan berkata, Jie. Sesosok berjalan keluar dan itu adalah Mokara. Lalu muncul di depan banyaknya ahli keluarga Ji. Segera Mokara menanamkan pesona jiwa hidup dan mati kepada mereka semua. "Penatua, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Aku ingin melihat leluhur," kata Ji Dawling. "Jangan pernah berpikir untuk melihat leluhur. Kamu bisa melihatnya di neraka," kata Penatua Agung mencibir. Scene berpindah pada saat ini di langit. Di markas keluarga Ji, banyak kapal perang muncul. Siapa yang membuat keributan di rumah keluarga Ji-ku? Di bawah, keluarga Ji yang kuat bergegas keluar dengan marah. Namun ketika mereka keluar dan melihat kapal perang yang padat di langit, mereka semua menghirup udara dingin. Ekspresi wajah mereka berubah. Ini adalah keluarga Mo, dan keluarga Mo membawa banyak ahli teratas keluarga Ji dengan momentum yang sangat besar. Ahli keluarga Ji yang keluar tiba-tiba berbalik dan akan lari. Jika tidak, apakah dia akan tinggal dan mati? Sekarang semua orang di keluarga Ji tidak ada di sana, dia hanya bisa mati. Ahli keluarga Ji berbalik dan lari. "Diam, tetaplah di sana." Sebuah raungan terdengar. Itu adalah seorang lelaki tua. Lelaki tua ini bernama Mo Duanming, seorang Penatua Agung dari keluarga Mo. Kultivasinya berada di tahap akhir Martial Emperor. Segera sebuah bayangan telapak tangan besar dilayangkan olehnya dan memenjarakan ahli-ahli keluarga Ji. "Di mana anggota keluarga Ji? Suruh mereka untuk keluar." Keluarga Ji beraninya membunuh Mo Wuji, Mo Qianyuan dan yang lainnya. "Hari ini lelaki tua ini akan menuntut keadilan," kata Mo Duanming. Penatua Mo Duanming, Tuan Ji Dawiyuan dan yang lainnya sedang pergi ke tanah leluhur. Tidak ada siapa-siapa di markas keluarga Ji sekarang. "Tunggulah, saya akan memberitahu mereka untuk kembali ke markas sesegera mungkin," kata seseorang di keluarga Ji, seraya mengirim orang untuk pergi ke tanah leluhur. "Sial, keluarga Ji ini benar-benar meremehkanku." Mo Duanming sangat marah. Sebuah meriam digunakan dari kapal perang dan meledakkan rumah keluarga Ji. "Dengarkan perintahku, terus serang, hancurkan rumah keluarga Ji ini. Jangan berhenti," kata Mo Duanming. Sesaat kemudian banyak aliran cahaya dari kejauhan satu demi satu muncul. Itu adalah Qin Chen dan yang lainnya. Setelah menerima berita itu, mereka bergegas dan dengan cepat muncul di markas keluarga Ji. "Mo Duanming, kamu sangat berani datang ke markas keluarga Ji saya untuk menjadi liar. Apakah kamu ingin mati?" kata Penatua Agung dengan marah. Di belakangnya Ji Dawling, Ji Dawiyuan, dan yang lainnya muncul satu demi satu dengan ekspresi marah. "Mo Wuji datang ke keluarga Ji Anda untuk meminta keadilan, tapi malah mati di sini. Tidak ada tulang yang tersisa. Hari ini lelaki tua ini datang untuk meminta keadilan. Jika keluarga Ji Anda tidak menjelaskan, maka jangan salahkan saya karena mencuci keluarga Ji Anda dengan darah," kata Mo Duanming. "Mencuci rumah keluarga Jiku dengan darah? Yang mulia ini memiliki nyali yang besar rupanya," kata Ji Ruyu. "Bocah, apa yang kamu katakan? Seorang junior juga layak berbicara di sini," kata Mo Duanming dengan penuh penghinaan. "Beraninya, lancang. Mo Duanming, apakah kamu ingin mati?" Kerumunan keluarga Ji satu persatu berteriak dengan niat membunuh. Patriark baru mereka dihina. Bagaimana mereka tidak marah? Kenapa?
hanya seorang junior yang kecil, apakah perlu semarah itu? Kata Mo Duanming. Dia heran mengapa orang-orang ini marah ketika dia menghina gadis kecil. Dia kemudian melirik Jiruyu dengan baik-baik, dan tiba-tiba wajahnya terkejut karena dia mendapati bahwa dia tidak bisa melihat basis kultivasi Jiruyu. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah ahli martel Emperor Tapahir. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat basis kultivasi seorang junior? Itu sangat aneh. Penatua Duanming ini mengaku sebagai senior. Bagaimana jika bermain melawan junior? Sebuah suara cibiran terdengar. Itu adalah Ji Hongchen. Dia maju dan menatap Mo Duanming dengan dingin. Mo Duanming melihat Ji Hongchen dan mendapati kultivasi Ji Hongchen yang merupakan ahli martel Emperor tahap tengah puncak. Tahun lalu Ji Hongchen hanya ahli martel Emperor tahap awal. Tidak menyangka dia sudah menerobos begitu cepat. Kenapa? Apakah kamu tidak berani? Atau apakah kamu takut padaku? Kata Ji Hongchen mencibir. Takut padamu? Itu tidak mungkin. Hanya saja kamu tidak layak menjadi lawanku. Kamu bisa melawan bawahanku terlebih dahulu. Itu pun kalau kamu mampu. Mo Wuqi, keluar, kata Mo Duanming. Baik, Penatua. Mo Wuqi melangkah maju, matanya lalu menatap Jiruyu. Gadis, aku akan mengalahkanmu dengan 3 gerakan, kata Mo Wuqi. Ji Hongchen tersenyum tipis dan berkata, wah, benarkah? Oke, karena kamu ingin 3 gerakan, maka aku akan memberimu 3 gerakan. Selanjutnya segera Mo Wuqi melakukan serangan pertama. Ji Hongchen dengan mudah melawannya. Serangan kedua, itu juga sangat mudah bagi Ji Hongchen. 2 serangan sebelumnya sengaja dibiarkan oleh Ji Hongchen. Di serangan ketiga dia langsung menjatuhkan Mo Wuqi, sehingga Mo Wuqi kehilangan kekuatan bertarungnya. Penatua, biarkan aku datang. Sebuah suara terdengar. Itu adalah seorang pria dari keluarga Mo yang bernama Mo Wupeng. Dia lebih kuat dari Mo Wuqi. Dia maju dan berhadapan dengan Ji Hongchen. Melihat itu Ji Hongchen tersenyum tipis dan berkata, saya harap Anda tidak lebih lemah dari pria sebelumnya. Mo Wupeng meraung, auranya melonjak. Oh, menarik. Saya akan mengalahkanmu dalam 1 gerakan, kata Ji Hongchen. Nona, ternyata kamu terlalu sombong. Baiklah kalau begitu, 1 gerakan, kata Mo Wupeng. Auranya meledak, bloodline-nya dikeluarkan. Teknik terkuatnya langsung dirilis, dikombinasikan dengan pedangnya. Karena hanya 1 gerakan, dia mengkombinasikan semua teknik terkuatnya di 1 serangan. Dia meraung, lalu melesat menyerang Ji Hongchen. Di sisi lain Ji Hongchen juga sudah siap dengan serangannya. Dan boom! Kedua serangan beradu. Terlihat Mo Wupeng terhempas, memuntahkan darah dan dikalahkan. Apa? Mo Wupeng dikalahkan hanya dengan 1 gerakan? Banyak ahli keluarga Mo yang terkejut melihat itu. Bahkan wajah Mo Duanming nampak berubah sedikit pucat. Mungkinkah keluarga Ji telah menghasilkan jenius arogan terkenal di dunia seperti Ji Wuxu? Aku sendiri yang akan melawanmu, kata Mo Duanming. Hehehe, aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama, kata Ji Hongchen seraya tersenyum. Sombong. Mo Duanming langsung melayangkan telapak tangannya. Ji Hongchen juga melayangkan telapak tangannya. Kedua telapak tangan bertabrakan. Udara beriak, gelombang kejut tercipta. Sebelum akhirnya kedua telapak tangan saling menghancurkan dan menghilang. Apa? Banyak ahli keluarga Mo terkejut melihat serangan Mo Duanming dapat diblokir oleh Ji Hongchen. Bahkan Mo Duanming sendiri kaget. Menurutnya bahkan jika Ji Hongchen kuat, dia hanya puncak tengah martial emperor. Pada kekuatan esensi sejati, dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Selanjutnya keduanya terus bertarung. Walaupun kultivasi Ji Hongchen lebih rendah, tapi dia diunggulkan karena memiliki sebuah teknik rahasia warisan dari nenek moyang keluarga Ji, dan juga telah dibaptis oleh cairan roh ungu. Pada akhirnya setelah beberapa pertukaran, keduanya imbang. Mo Duanming terluka, dan Ji Hongchen juga terluka. Keluarga Ji, masalah ini tidak akan dilupakan begitu saja. Keluarga Ji Anda membunuh keluarga Mo saya, Mo Wuji. Di masa depan,
keluarga Mo saya pasti akan meminta keadilan. Semuanya, ayo pergi. Kata Mo Duanming. Dia lalu berbalik dan menaiki kapal perang. Keluarga Mo yang awalnya sangat arogan naik ke kapal perang satu demi satu dan pergi dengan marah. Melihat keluarga Mo pergi dengan malu, semua orang di keluarga Ji bersorak. Kali ini biarkan mereka pergi. Jika mereka datang lain kali, lihat bagaimana aku mengajarinya, kata Jiong Chen mencibir dengan sedikit marah karena gagal mengalahkan Mo Duanming. Hahaha, lain kali. Kurasa tidak perlu lain kali, kata Qin Chen. Mendengar ini semua orang menoleh kepada Qin Chen. Faktanya mereka membiarkan keluarga Mo pergi itu adalah perintah Qin Chen untuk membiarkan keluarga Mo pergi. Jika tidak, bagaimana Penatua Agung rela membiarkan keluarga Mo pergi tanpa cedera? Tapi sekarang mendengar kata-kata Qin Chen, sepertinya dia tidak berniat untuk benar-benar membiarkan keluarga Mo pergi. Ini adalah kesempatan yang bagus, bukankah? Sayang jika kita tidak menelan keluarga Mo ini, kata Qin Chen dengan seringai di mulutnya. Qin Chen, apa maksudmu? Tanya Jiruyu dengan penasaran. Bukannya saya membiarkan keluarga Mo, tapi keluarga Mo tidak boleh jatuh di markas keluarga Ji. Jika tidak, itu akan menarik perhatian istana berkabut. Tapi beda cerita jika keluarga Mo dibantai di tengah jalan dan menggunakan identitas Kekaisaran Xuanyuan, kata Qin Chen seraya tersenyum, lalu melirik ke arah Guchang. Sepertinya dia dan Guchang memiliki rencana. Beberapa waktu kemudian, Qin Chen dan tim di bawah pemimpin Jalan Guchang sampai di sebuah pegunungan. Tempat yang mereka tuju adalah Tambang Tianxing, atau bisa disebut juga Tambang Bintang Langit. Tambang ini milik Kekaisaran Xuanyuan. Kekaisaran Xuanyuan menemukannya 100 tahun yang lalu dan diam-diam terus menggali. Tambang Tianxing adalah mineral yang sangat istimewa. Itu dapat digunakan untuk membuat senjata, formasi, bahkan alkemis. Ini adalah bahan yang sangat langka. Kali ini Qin Chen bersama dengan Guchang, Mokara, Skeleton Cabang, Penatua Agung, dan ahli terkuat keluarga Ji lainnya datang memakai baju besi istana penegak hukum. Tapi tujuan sebenarnya adalah untuk menyamar sebagai ahli keluarga Mo. Kemudian Qin Chen merubah bentuk wajahnya menjadi seorang pria tua. Sekarang, bagaimana penampilanku? Kata Qin Chen. Kamu. Penatua Agung terkejut karena wajah Qin Chen sama persis dengan orang tua dari keluarga Mo yang bernama Mo Hongji. Setelah perubahan berhasil, Qin Chen kemudian memakai topeng dan berkata, kalian juga pakai topeng. Jangan biarkan ada orang yang melihat wajah kalian. Baik. Mereka kemudian bergegas. Setelah beberapa saat, Guchang tiba-tiba berhenti dan berkata, Tuan, tambang itu ada di dekat sini. Tapi bawahan tidak tahu lokasi spesifiknya. Serahkan sisanya padaku, kata Qin Chen seraya mengeluarkan semut pemakan ki, serangga api, dan juga serangga pencari roh. Nampak setelah mengalami kesengsaraan guntur, serangga-serangga milik Qin Chen semakin menakutkan. Tubuhnya penuh dengan guntur. Qin Chen segera mentransmisikan suara. Xiaoyi dan Xiaohuo segera mengerti tugasnya dan segera terbang ke segala arah dengan semangat. Setengah jam kemudian, akhirnya ditemukan. Segera Qin Chen dan tim bergegas ke lokasi. Siapa itu? Banyak ahli Kekaisaran Xuanyuan membuat suara marah dan terbang keluar satu demi satu. Pemimpinnya adalah seorang ahli martel Emperor Tapahir yang disebut Kaisar Bela Diri Pedang Api. Hahaha, siapa? Tentu saja orang yang akan membunuhmu. Serang. Qin Chen memberi perintah. Jie. Mokara, Skeleton Cabang, dan lainnya menyeringai seperti serigala yang masuk ke dalam kerumunan domba. Menerkam secara membabi buta. Satu demi satu jeritan terdengar. Terlalu tragis. Dalam sekejap lebih dari selusin orang jatuh dan darah tumpah di mana-mana. Kalian penjahat tercela. Kaisar Bela Diri Pedang Api meraung dengan aura pembunuh. Rambutnya berdiri karena marah. Dan nyala api tak berujung meletus di sekujur tubuhnya. Dia ingin keluar dan menolong bawahannya, tapi dia tidak bisa. Dia disibukkan oleh Qin Chen. Dia hanya bisa melihat banyak ahli di bawah komandonya terus jatuh dan darah mengalir.
Banyak mayat tergeletak di tanah. Aku akan membunuhmu. Kaisar bela diri pedang api meraung. Teknik pembunuh gelombang api dirilis olehnya. Boom! Gelombang api yang tak berujung menyapu dan berubah menjadi lautan api yang mengerikan. Langsung membungkus Qin-Chen, lapis demi lapis. Nyala api melintas, membakar wajah Qin-Chen, dan topeng di wajahnya tiba-tiba terbelah, memperlihatkan wajah tua yang kusam. Mo Hongji. Kaisar bela diri pedang api sangat marah dan meraung. Ternyata itu adalah keluargamu Anda. Keluargamu, Kekaisaran Xuan Yuan saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Kaisar bela diri pedang api terbang ke langit, ingin melarikan diri. Di saat yang sama dia mendesak slip giok transmisi dan mengirim pesan kepada markas Kekaisaran Xuan Yuan. Oke, bagus. Qin-Chen merasakan pesan ini dan tiba-tiba tertawa karena berhasil. Mati. Qin-Chen mendesak arai Tiankong Wanjuan. Sebuah formasi terbentuk dan langsung menjerat Kaisar bela diri pedang api. Pedang karat muncul di tangan Qin-Chen. Siapa kamu sebenarnya? Kamu bukan dari keluargamu. Kaisar bela diri pedang api ingin mengirim pesan lagi, namun Qin-Chen tidak membiarkannya. Mati. Qin-Chen tidak banyak bicara dan langsung memenggalnya di tempat. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, semua ahli Kekaisaran Xuan Yuan yang ditempatkan di sini dibantai tak tersisa. Ini alami dengan Qin-Chen dan yang lainnya bekerja sama. Akan sangat konyol jika tidak bisa menjatuhkan mereka semua. Ayo pergi. Setelah menjarah seluruh lembah, Qin-Chen dan yang lainnya berbalik dan pergi, dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Scene berpindah kepada kapal perang keluarga Mo yang sedang terbang berlayar. Keluarga Ji, sialan, ini terlalu sombong. Jika aku tidak membalasnya, reputasi keluarga Moku pasti akan jatuh. Raungan marah terdengar, itu adalah Mo Duanming. Di sisinya banyak ahli teratas keluarga Mo yang hanya menunduk dengan wajah jelek. Mo Duanming, tenanglah, jangan marah-marah. Seseorang datang, itu adalah Mo Hongji. Hongji, kamu tidak tahu yang terjadi karena kamu ada di kapal perang. Ji Hongchen itu sepertinya memiliki kekuatan ungu misterius. Sepertinya itu telah dibaptis di area terlarang keluarga Ji. Di saat mereka sedang marah, tiba-tiba kapal perang terguncang, seolah-olah telah menabrak sesuatu. Mo Duanming, Mo Hongji, dan yang lainnya tiba-tiba berdiri, buru-buru melihat keluar. Terlihat di luar kapal perang, sederet cahaya tak terlihat muncul, dan memenjarakan kapal perang dalam kekosongan. Siapa yang berani mengatur formasi seperti itu dan memblokir kekosongan? Lancang, kata Mo Hongji. Setelah seluruh kapal perang dipenjarakan dalam kekosongan, dalam kehampaan tidak jauh sekelompok orang tiba-tiba berjalan keluar, masing-masing dengan topeng di wajah mereka, dan menatap dingin kapal perang keluargamu, juga orang-orang keluargamu. Sekelompok orang bertopeng ini adalah Qin-Chen dan timnya. Orang-orang kuat di kapal perang keluarga Mo terkejut karena aura orang-orang bertopeng itu terlalu menakutkan. Lebih dari selusin orang bertopeng, semuanya adalah ahli martel emperor yang hebat. Yang mulia ini, sepertinya saya tidak mengenal kalian. Saya tidak tahu apakah keluarga Mo saya telah menyinggung kalian. Jadi kalian katakan masalahnya dan saya akan meminta maaf kepada kalian atas nama keluarga Mo, kata Mo Duanming. Hahaha. Tidak perlu meminta maaf. Saya ada di sini kali ini untuk mengirim kalian ke neraka, kata Qin-Chen. Dia tidak basa-basi. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan aura mengerikan meledak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, pedang berlapis api muncul di tangannya dan menebas. Cahaya pedang jatuh dan nyala api menyapu langit. Wajah Mo Duanming berubah seketika dan dia menamparnya dengan telapak tangan. Disusul dengan perisai yin dan yang muncul dan menahan cahaya pedang. Di sisi lain Mokara juga bergerak. Sebuah tombak muncul di tangannya. Dia melesat dan membanting tombak itu ke arah Mo Hongji. Dan keduanya langsung bertarung dengan sengit. Pada saat yang sama, skeleton cabang, Gucang, dan yang lainnya juga mulai menemukan target masing-masing dan bertarung dengan liar. Hanya dalam sekejap banyak ahli keluarga Mo jatuh, berteriak di langit dan berubah menjadi kabut darah. Pedang dengan aturan api terus dilayangkan Qin-Chen untuk menyerang Mo Duanming. Bilah pedang api yang mengerikan menebas.
perisai yin dan yang terus ditampilkan. Cahaya pedang api terus menebas. Perisai yin dan yang bergetar hebat dan itu terus berderit di bawah tebasan pedang api yang kuat dan hampir pecah. Aturan api. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu ingin memulai perang dengan keluarga Mo saya? Teriak Mo Duanming dengan marah. Siapa aku? Kamu tidak perlu tahu siapa aku, kata Qin Chen. Kemudian dia kembali menyerang dengan serangan api. Dia hanya menggunakan serangan api untuk mengelabui pihak lain. Sebagai master alkemis, kendali api Qin Chen secara alami sangat menakutkan. Apalagi dia memiliki api yang bertentangan dengan langit, yaitu api teratai hijau. Dia sangat mudah untuk mensimulasikan serangan kaisar bela diri pedang api. Orang ini sangat kuat, aku harus pergi dan memberitahu leluhur. Mo Duanming meraung, terus bertarung dengan Qin Chen seraya mencari peluang untuk bisa melarikan diri. Teknik pedang gelombang api, boom. Gelombang api yang tak berujung menyapu berubah menjadi lautan api yang mengerikan, menyapu ke arah Mo Duanming. Teknik mata iblis, yin dan yang dirilis Mo Duanming. Cahaya hitam tajam keluar dari matanya langsung membelah api Qin Chen dan tiba-tiba sampai ke Qin Chen. Qin Chen dengan buru-buru menghindar, tapi sudah terlambat. Sinar cahaya hitam meledak di topengnya, memperlihatkan wajah pria paruh baya. Kaisar pedang api. Ternyata kamu kaisar pedang api. Ada apa? Mengapa kekaisaran Xuanyuan memusuhi keluarga Mo-ku? Mo Duanming terkejut dan matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Aku tidak berharap kamu melihat kebenarannya. Sepertinya hari ini kamu harus mati, kata Qin Chen. Kekaisaran Xuanyuan sialan, berani melakukan sesuatu kepada keluarga Mo-ku. Mo Duanming meraung, dia melihat sekeliling. Banyak ahli keluarga Mo berjatuhan. Di saat itu dia diam-diam mengaktifkan tanda hidup dan mati di tubuhnya dan segera mengirim pesan kepada leluhur tua. Oke, Qin Chen merasakan berita dari pihak lain dan tiba-tiba tertawa karena rencananya berhasil. Selanjutnya, tidak perlu membuang-buang waktu lagi. Kematian para dewa. Qin Chen menampilkan tahap kelima dari Wan Senju. Segera kekuatan jiwa menyerang dengan panik, disusul dengan serangan Bloodline Guntur, langsung menghantam Mo Duanming. Mo Duanming terbang terbalik dan memuntahkan darah. Semuanya, jangan buang waktu lagi, lakukan saja dan bunuh mereka dengan cepat, kata Qin Chen. Kemudian labu hitam dikeluarkan. Sejumlah besar semut pemakan ki dan serangga api muncul dengan gila, berubah menjadi dua awan hitam dan menyapu ke arah para ahli keluarga Mo. Sekarang Mo Duanming telah mengirim berita, sudah waktunya untuk pembunuhan besar dengan sangat cepat. Jika tidak, prajurit penyelamat keluarga Mo akan segera tiba. Akhirnya sudah waktunya untuk membunuh, kata Mo Kara. Dia yang awalnya bertarung seimbang dengan Mo Hongji, tiba-tiba mengeluarkan energi hitam. Dia tiba-tiba melonjak dengan kekuatan dan meninju dengan pukulan. Mo Hongji kaget terbang terbalik oleh pukulan Mo Kara dan menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Ini adalah napas ras iblis alien. Mo Hongji terkejut menekan esensinya dan berkata dengan kaget, "Kamu bukan dari kekaisaran Xuanyuan. Siapa kamu sebenarnya?" Kata Mo Duanming. Dia juga melihat adegan ini dengan ngeri, mengungkapkan kengirian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di medan perang skeleton cabang dan yang lainnya tidak lagi menyembunyikan basis kultivasi mereka dan memperlihatkan kekuatan penuh mereka. Mo Duanming, aku sudah lama tidak melihatmu. Jadi mengapa kamu tidak bisa mengenali teman lamamu ini? Sebuah suara gembira terdengar. Mo Duanming yang mendengar suara ini merasa sangat akrab. Ji Dewei, ini kamu? Bajingan. Mo Duanming terkejut sejenak, tetapi segera pulih kembali menunjukkan ekspresi marah. Ternyata ini keluarga Ji. Tidak mungkin. Bagaimana bisa keluarga Ji tiba-tiba muncul dengan begitu banyak orang kuat? Dan iblis alien benar-benar mengambil tindakan untuk keluargamu. Ji Dewei, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak takut dengan sanksi istana berkabut? Hentikan ini, mungkin kamu akan lolos dari hukuman istana berkabut, kata Mo Duanming. Hahaha, hukuman istana berkabut. Orang-orang dari kekaisaran Xuanyuan lah yang membunuhmu. Apa hubungannya dengan keluarga Ji saya? Kata penatua agung alias Ji Dewei itu, seraya tersenyum.
Ji Dewei, kamu memiliki hati yang sangat beracun. Mo Duanming gemetar di seluruh tubuhnya dan rasa dingin muncul di hatinya. Dia buru-buru ingin mengirim berita lagi, namun sayang itu gagal, karena sekarang ini telah diblokir sepenuhnya oleh Qin Chen. Mo Duanming, jangan sia-siakan energimu. Kamu tidak akan bisa mengirim pesan lagi, kata Penatua Agung. Dia mencibir. Dia kemudian semakin ganas menyerang. Yang lainnya juga semakin ganas. Serangkaian serangan mengerikan menimpa semua orang di keluarga Mo. Boom, boom, boom. Ledakan disertai dengan teriakan putus asa. Dalam sekejap banyak orang menjadi kebut darah. Penatua, selamatkan aku. Hongji tua, aku tidak ingin mati. Di tengah jeritan sedih ada juga jeritan ketakutan. Tapi itu sia-sia dan tidak ada yang akan menolong mereka. Hanya dalam beberapa saat jeritan-jeritan itu berhenti. Semuanya telah dibunuh, hanya Mo Duanming dan Mo Hongji yang masih tersisa. Bunuh. Ji Hongchen, Penatua Agung, Jiruyu, Mokara, dan Skeleton Cabang. Semuanya bergerak bersama dan dengan cepat membunuh Mo Hongji. Apa? Mo Hongji berteriak. Di bawah serangan begitu banyak orang kuat, jiwanya langsung hancur dan mati di tempat. Pada akhirnya hanya tersisa Mo Duanming. Dia segera berlutut kepada Qin Chen meminta belas kasihan. Sesaat Qin Chen mencoba memperbudak Mo Duanming, tapi karena ada yang salah, dia gagal. Karena perbudakan tidak dapat dilakukan, orang ini hanya bisa mati. Qin Chen langsung mengayunkan pedangnya dan langsung memenggalnya di tempat. Tapi segera cahaya jiwa Mo Duanming keluar dan ingin melarikan diri. Qin Chen mencoba menangkapnya dengan kekuatan jiwanya, namun gagal. Nak Qin Chen, gunakan api teratai hijau, kata kucing hitam. Segera Qin Chen mendesak api teratai hijau. Cahaya jiwa ini merasakan napas api teratai hijau. Tiba-tiba menggigil, tidak berani bergerak. Dan Qin Chen langsung memasukkannya ke dalam cakram giok Qiankun. Sejak itu medan perang benar-benar tenang. Seluruh ahli keluarga Mo telah musnah dan tidak ada yang selamat. Qin Chen. Jiruyu datang ke sisi Qin Chen. Wajahnya menjadi pucat. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini. Membunuh begitu banyak orang. Dan untuk sesaat dia tidak bisa tenang. Jiruyu, kamu harus ingat bahwa kamu sekarang adalah patriark keluarga Ji. Memang terkadang orang membutuhkan kebaikan, tapi dalam menghadapi musuh tidak boleh baik. Apakah kamu mengerti? Kata Qin Chen. Jiruyu mengangguk. Qin Chen, jangan khawatir, saya memahaminya. Bagus, kata Qin Chen. Lao Yuan, sekarang giliranmu untuk bekerja. Segera sebuah kekuatan tak terlihat keluar dari cakram giok Qiankun dan langsung menyelimuti seluruh medan perang. Sesaat kemudian aura Qin Chen dan yang lainnya benar-benar telah menghilang. Selesai, ayo pergi. Qin Chen mengambil beberapa kapal perang keluarga Mo sebelum akhirnya menghilang ke dalam kehampaan dan bergegas pergi. Beberapa mil jauhnya Qin Chen mendarat. Untuk menghindari jejak, dari sini dia menggunakan saluran teleportasi untuk pergi. Beberapa saat kemudian setelah Qin Chen pergi, beberapa orang muncul di bekas medan perang. Kelompok orang ini tidak sengaja lewat, dan setelah mereka melihat banyaknya mayat dari keluarga Mo, mereka terkejut. Mengapa? Bagaimana mungkin orang-orang dari keluarga Mo mati di sini? Siapa yang membunuh mereka? Ini mengerikan. Begitu banyak ahli kuat dari keluarga Mo meninggal di sini. Apakah kota Chuzhou akan berada dalam kekacauan? Wajah orang-orang ini ngeri, kakinya gemetar. Ayo cepat pergi, jangan biarkan orang tahu bahwa kita ada di sini, kata seorang pria kekar di antara mereka. Namun di saat mereka akan pergi, tiba-tiba sekelompok orang muncul dari kehampaan. Kelompok orang ini semuanya adalah anggota keluarga Mo. Masing-masing adalah ahli teratas. Ini adalah penyelamat yang diharapkan Mo Duanming sebelumnya. Sangat disayangkan, pada akhirnya mereka terlambat dan Qin Chen sudah bergegas pergi. Mo Duanming, Mo Hongji, seseorang ahli keluarga Mo melihat mayat yang tergeletak di tanah, menatap lurus ke arahnya dan berteriak dengan sedih. Siapa ini? Siapa yang membunuh mereka? Semua ahli keluarga Mo ini memiliki wajah yang jelek dan niat membunuh yang menakutkan keluar dari seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian sebuah kekosongan merobek celah
dan sesosok lelaki tua yang memakai jubah hitam muncul. Lelaki tua ini diselimuti kegelapan tanpa akhir, sangat suram dan penuh dengan niat membunuh. Lelaki tua ini adalah leluhur tua dari keluarga Mo. Ketika leluhur tua datang, semua ahli keluarga Mo langsung berlutut. Kemudian seorang ahli dari keluarga Mo yang bernama Mo Jiawu meraih leher pria kekar dan bertanya, "Katakan, siapa yang membunuh anggota keluarga Moku?" Pria kekar itu gemetar, punggungnya basah karena keringat dan berkata, "Tuan, saya tidak tahu. Saya tidak sengaja lewat." Namun tanpa ampun Mo Jiawu langsung membunuhnya di tempat. Dan teman-teman si pria kekar semuanya juga dibunuh di tempat. Saat ini keluarga Mo benar-benar dibakar dengan api kemarahan. Mereka hanya mendapat pesan dari Mo Duanming bahwa yang melakukan ini adalah kaisar pedang api dari kekaisaran Xuanyuan. Semua ahli keluarga Mo kemudian mencoba mencari jejak si pembunuh. Namun bagaimanapun mereka mencari, mereka tidak menemukan jejak sedikit pun. Akhirnya mereka kembali ke markas keluarga Mo dan mulai menyusun rencana untuk membalas dendam kepada kekaisaran Xuanyuan. Di sisi lain di tambang milik kekaisaran Xuanyuan, banyak ahli kekaisaran Xuanyuan meraung dengan marah. Terlihat mereka dipimpin oleh Kaisar Bela Diri Wushang. Kaisar Bela Diri Wushang juga sangat marah melihat Kaisar Bela Diri Pedang Api dan banyak ahli kekaisaran Xuanyuan lainnya yang telah menjadi mayat. Pada akhirnya Kaisar Bela Diri Wushang mengumpulkan banyak ahli kekaisaran Xuanyuan, membentuk sebuah pasukan, dan dia sendiri memimpin pasukan untuk menyerang setiap pusat kekuatan keluarga Mo di Choujun, dan tanah leluhur keluarga Mo juga diserang. Di sisi lain keluarga Mo juga membentuk pasukan dan pergi menyerang pusat-pusat industri dan stasiun-stasiun kekaisaran Xuanyuan. Dalam sekejap banyak tempat-tempat dari kedua belah pihak dihancurkan satu sama lain. Keduanya menderita kerugian yang sangat besar. Di markas keluarga Ji, Jiruyu dan yang lainnya cukup terkejut mendengar berita-berita ini. Meskipun masalah ini diatur secara diam-diam oleh mereka, tapi mereka tidak menyangka bahwa masalahnya akan berkembang sampai seperti ini yang telah melebihi harapan awal mereka. Qin Chen juga sedikit terkejut, tapi dia senang dan mencibir. "Hehehe, keluarga Mo istana penegak hukum, bawahan Shangguan Xiner, yang lainnya kekaisaran Xuanyuan, bawahan Peng Xiaoyu. Saya akan melihat bagaimana reaksi mereka." Senyum terlukis di wajah Qin Chen dengan mencibir. Peng Xiaoyu dan Shangguan Xiner diam-diam berkolusi, tapi di permukaan mereka berpura-pura bermusuhan. Orang-orang kekaisaran Xuanyuan menyerang tanah leluhur keluarga Mo. Orang-orang kekaisaran Xuanyuan ini sangat ceroboh. Penatua Agung tiba-tiba berbicara, seraya menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia mengetahui sesuatu tentang yang ada di tanah leluhur keluarga Mo. "Kekaisaran Xuanyuan sialan, beraninya mereka menyerang tanah leluhur keluarga Mo saya." Leluhur keluarga Mo yang menerima berita ini, dia buru-buru menarik pasukan. Dia sedang membantai pusat-pusat industri kekaisaran Xuanyuan. Namun karena dia mendapat berita ini, dia segera kembali. Akan tetapi jaraknya lumayan jauh. Untuk kembali dia memerlukan beberapa waktu. Di sisi lain, setelah membantai pusat-pusat industri keluarga Mo, pasukan yang dipimpin Kaisar Bela Diri Wushang telah sampai di markas rumah keluarga Mo. Namun di markas keluarga Mo ada sebuah formasi yang menghalangi. Ternyata formasi tingkat 9. Wushang mencibir melihat ini. Kemudian tangannya berada di kampaan, dan tiba-tiba sebuah benda muncul di tangannya. Ini adalah sebuah tanduk. Tanduk yang sederhana dengan warna hitam pekat. Ada rune di atasnya. Ketika muncul, kekosongan bergetar seolah-olah tidak tahan dengan suara trompet. Ini tanduk perang. Seseorang terkejut. Tanduk perang adalah senjata perang kekaisaran Xuanyuan. Ini adalah harta karun yang digunakan khusus untuk menaklukkan wilayah. Wushang mengangkat tanduk itu lalu meniupnya. Suara trompet bergema. Gelombang suara hitam yang menakutkan berubah menjadi gelombang tak terlihat dan bergegas ke rumah keluarga. Boom! Formasi di luar rumah keluarga Mo berfluktuasi dengan cepat dan kemudian meledak. Formasi hancur. Bangunan keluarga Mo juga diledakkan. Banyak ahli yang langsung jatuh. Bunuh.
Wusang memberi aba-aba seluruh pasukan kekaisaran Xuanyuan bergegas dan membunuh semua ahli keluarga Mo yang ada di sana. Namun hanya ada sedikit orang keluarga Mo di sana. Yang lain seperti murid keluarga Mo telah bersembunyi di tanah leluhur keluarga Mo. Pergi, ayo kita pergi ke tanah leluhur keluarga Mo. Wusang kembali meniup tanduk, gelombang hitam menyapu. Batasan tanah leluhur langsung diledakkan dan terbuka. Apa yang disebut tanah leluhur keluarga Mo itu tidak lain hanyalah kuburan besar. Ini adalah makam para leluhur terdahulu keluarga Mo. Di sini banyak mayat pria kuat di keluarga Mo dimakamkan yang tidak boleh dinodai. Tapi hari ini di bawah tanduk perang, gelombang suara yang menakutkan turun untuk memusnahkan tempat ini. Apalagi di tempat ini terlihat banyak murid keluarga Mo bersembunyi di sini dengan ketakutan. Ahli kekaisaran Xuanyuan menyeringai dan menembak dengan panik. Tiba-tiba jeritan-jeritan yang tragis terdengar. Seorang murid dari keluarga Mo meledak, berubah menjadi kabut darah tanpa tulang yang tersisa. Ini terlalu menyedihkan. Murid-murid keluarga Mo yang melarikan diri ke tanah leluhur semuanya adalah murid langsung dari keluarga Mo. Benih, juga harapan untuk masa depan keluarga Mo. Tetapi sekarang mereka semua dibantai. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Leluhur tua keluarga Mo menyerang kekaisaran Xuanyuan. Dalam hal ini dia membawa sebagian besar ahli kuat keluarga Mo. Hanya menyisakan beberapa orang lemah di markasnya. Itu membuat pasukan kekaisaran Xuanyuan yang dipimpin Wusang dengan mudah membantai semua ahli keluarga Mo. Apakah keluarga Mo akan dimusnahkan? Di kejauhan banyak mata-mata dari pasukan lain menatap mereka. Sesaat kemudian sebuah aura hitam yang menakutkan mengalir dari kuburan yang membuat kulit orang-orang kedinginan. Samar-samar banyak ahli kekaisaran Xuanyuan merasa seolah sebuah mata menatap mereka dalam kegelapan. Di sekitar mereka dingin dan tirani dengan aura membunuh. Hal ini membuat mereka ketakutan dan ngeri. Semuanya hati-hati. Wusang mengerutkan kening, matanya serius. Karena dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Semuanya, ayo kembali. Karena Wusang merasa ada yang aneh, yang membuat hatinya gemetar. Jadi dia memutuskan untuk kembali. Namun di saat itu, boom! Tiba-tiba satu peti mati meledak, dan sesosok gelap keluar dari peti mati itu. Aura sosok ini sangat kuat. Basis kultivasi tidak dapat diprediksi. Sue Kui, kembali! Wusang berteriak di saat dia dan yang lainnya kembali. Seorang ahli bernama Sue Kui malah maju, yang membuatnya langsung tewas oleh satu serangan sosok mengerikan itu. Mundur, semuanya mundur. Segera tinggalkan tempat ini, teriak kaisar bela diri Wusang seraya berbalik dan mundur. Di saat mereka mundur, satu persatu peti mati yang tak terhitung jumlahnya meledak. Banyak sosok keluar. Jie, pengganggu. Wah, bau darah manusia. Bunuh, bunuh. Segera mayat-mayat itu bangkit dan menyerang ahli kekaisaran Xuanyuan. Banyak ahli kekaisaran Xuanyuan jatuh dan esensi darahnya langsung diserap. Pada akhirnya hanya Wusang dan beberapa ahli kekaisaran Xuanyuan yang selamat. Mereka menderita kerugian besar. Bahkan kaisar bela diri Sue Kuiwu jatuh. Ini terlalu aneh, nenek moyang keluarga Mo telah mati puluhan tahun yang lalu. Tapi mengapa sekarang mereka dapat dibangkitkan? Banyak orang ketakutan. Berita tentang ini dengan cepat menyebar dan kekuatan utama satu demi satu membicarakan hal ini. Shin berpindah kepada markas keluarga Ji. Orang-orang ini seharusnya berasal dari ras iblis alien, kata Qinchen. Di saat dia mendengar berita ini, dia tahu lebih banyak informasi daripada orang lain. Dan dia punya beberapa tebakan. Ya, itu memang benar. Tanah leluhur keluarga Mo sebenarnya dihuni oleh iblis alien dan menduduki mayat-mayat keluarga Mo, kata Penatua Agung. Ini membuat Qinchen cukup ngeri. Ras iblis alien memiliki penduduk di tanah leluhur keluarga Ji. Tetapi tidak terduga, ternyata ada juga penduduk di tanah leluhur keluarga Mo. Sejauh mana ini berkembang? Bisa dibayangkan bahwa seluruh istana penegak hukum telah disusupi oleh iblis alien ini.
Dan berapa kekuatan yang masih ada di tangan ras manusia. Qin Chen kedinginan dan hatinya dipenuhi dengan amarah. Di sisi lain, pada saat ini leluhur keluarga Mo dan yang lainnya telah sampai di markas keluarga Mo. Ketika dia melihat rumah keluarga Mo yang hancur dan tanah leluhur yang hampir hancur, mereka menjadi sangat marah. Kekaisaran Xuan Yuan, bajingan. Dia meraung ke langit dengan semua kemarahannya. Diperkirakan keluarga Mo menderita kerugian besar dan kematian keluarga Mo sekitar 80%. Yang berarti sekarang keluarga Mo hanya tersisa sekitar 30% orang. Yang sangat menyedihkan. Namun di sisi lain, Kekaisaran Xuan Yuan juga menderita kerugian yang sangat besar. Sepertinya dalam beberapa waktu ini, kedua kekuatan ini tidak akan melakukan apa-apa. Dan begitu Sang Guan Xiner menerima berita ini, dia pasti akan sibuk mengurusnya. Ini waktu terbaik bagiku untuk pergi ke istana berkabut untuk menyelamatkan Yu Qiansu, kata Qin Chen. Dia dengan tegas pergi meninggalkan keluarga Ji dan bergegas menuju istana berkabut bersama Ji Ruyu dan Ji Hongchen. Ji Hongchen memiliki posisi di istana penegak hukum. Tentu dengan adanya dia, Qin Chen tidak perlu menerobos masuk ke istana berkabut. Mereka bertiga melintasi kekosongan dengan cepat, bergegas menuju ke istana berkabut, berpacu dengan waktu tanpa berhenti. 3 hari kemudian, Qin Chen sudah tiba di sekitar area kekuasaan istana berkabut. Di sisi lain, berita tentang keluarga Mo dan Kekaisaran Xuan Yuan akhirnya sampai kepada telinga Sang Guan Xiner. Tentu saja mendengar ini, dia sangat marah. Sebelumnya istana berkabut dan istana penegak hukum disibukkan mencari organisasi Daur Surgawi, namun tidak mendapat hasil apapun selama beberapa waktu ini. Organisasi Daur Surgawi seolah-olah telah menghilang. Dan sekarang muncul masalah baru lagi. Saat ini Kaisar Bela Diri Ansu dan petinggi istana penegak hukum lainnya meminta untuk berperang skala penuh dengan Kekaisaran Xuan Yuan. Namun Sang Guan Xiner menolaknya. Tapi Tuan Istana, Kaisar Bela Diri Ansu nampak tidak mengerti mengapa Tuan Istana tidak ingin berperang skala penuh dengan Kekaisaran Xuan Yuan. Kenapa? Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan istanaku? Sang Guan Xiner mendengus dingin. Sosoknya melesat, tiba-tiba muncul di depan Kaisar Bela Diri Ansu dan menamparnya. Ansu terguncang, menyemburkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Kaisar Bela Diri Ansu melihat Sang Guan Xiner dengan ngeri, buru-buru berlutut. Sementara ahli senior istana penegak hukum lainnya juga membungkuk satu demi satu. Tidak ada yang berani berbicara. Kemarahan Sang Guan Xiner mereda dan mereka bangun. Istana ini memiliki keputusannya sendiri. Tidak perlu untuk kamu mengajarkannya. Adapun keluargamu, saya memiliki keputusan sendiri. Sekarang saya akan pergi sendiri ke keluargamu dan mencari tahu kebenaran masalah ini. Yang harus kalian lakukan adalah menemukan organisasi Daur Surgawi itu, kata Sang Guan Xiner seraya menatap seluruh orang dengan dingin. Seluruh orang menggigil, tidak ada yang berani melihat langsung mata Sang Guan Xiner. Semuanya menunduk. Ansu, kamu majulah. Bawahan di sini. Kaisar Bela Diri Ansu maju ke depan. Saya meminta kepada Anda untuk menyelidiki Papilun Cendi. Selama ini saya selalu merasa ada yang tidak beres dengan Papilun Cendi. Selidiki setiap orang di Papilun Cendi. Selidiki dengan jelas untukku dan bawa mereka ke istana ini. Bawahan mengerti. Kaisar Bela Diri Ansu segera mundur dengan hormat. Yang lain, ikut denganku pergi ke rumah keluargamu. Setelah itu Sang Guan Xiner langsung pergi ke markas keluargamu. Di markas Kekaisaran Xuan Yuan saat ini, Peng Xiaoyu juga baru mendapat berita dari Wu Shang. Apakah kamu yakin? Bawahan tidak berbohong, itu benar, kata Wu Shang. Setelah melaporkan ini, Kaisar Bela Diri Wu Shang segera mundur dengan hormat. Si'er, jangan salahkan saya. Jika istana penegak hukum Anda agresif, saya tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan, kata Peng Xiaoyu. Xin berpindah ke tempat lain. Kalian berhenti. Di wilayah istana berkabut, Ji Hongchen dihentikan begitu dia masuk. Dia dihentikan oleh orang-orang yang sedang berpatroli. Ternyata itu Tuan Hongchen. Melihat Ji Hongchen, penjaga yang berpatroli dengan cepat berhenti dan memperlihatkan wajah ramah.
Itu wajar karena Ji Hongchen menempati posisi yang lumayan tinggi di istana penegak hukum. Saya tidak tahu mengapa Tuan Hongchen datang ke istana berkabut kali ini, kata penjaga itu. Apakah Tuan Istana telah kembali? Saya memiliki sesuatu untuk diperlihatkan kepada Tuan Istana, kata Ji Hongchen. Tuan Hongchen, Tuan Istana belum kembali. Hah? Belum kembali? Ji Hongchen mengerutkan kening. Wajahnya nampak jelek, tapi di dalam hati dia bahagia. Seperti yang diharapkan, Tuan Istana tidak ada di sana. Dia diam-diam menghela napas lega, tetapi pura-pura kecewa. Tapi wakil istana Hualing pasti ada di istana kan? Saya memiliki hal-hal penting. Tolong kalian pimpin jalan dan memberitahu wakil istana Hualing, kata Ji Hongchen. Baik, Tuan Hongchen, tolong ikuti kami. Penjaga wanita itu tersenyum dan membawa Ji Hongchen ke area istana berkabut. Di bawah kepemimpinan penjaga itu, Ji Hongchen dengan cepat pergi ke istana berkabut. Area istana berkabut sangat luas. Sebelumnya yang dimasuki Ji Hongchen hanyalah area luar. Terlihat penjagaan istana berkabut sangat ketat. Ji Hongchen dipimpin oleh seseorang, jadi secara alami dia tidak diblokir. Di pinggang Ji Hongchen ada liontin giok. Itu sebenarnya adalah cakram giok Qian Kun. Saat ini Qin Chen dan Ji Ruyu tinggal di cakram giok Qian Kun. Qin Chen merasakan sekitar. Dibandingkan dengan pertahanan tanah leluhur keluarga Ji, pertahanan istana berkabut ini jelas lebih menakutkan. Mereka kemudian sampai di sebuah gunung berkabut. Gunung ini bernama Gunung Miao Mian. Tata letak gunung berkabut ini ditetapkan oleh Sangguan Sinner. Masih sama seperti 300 tahun yang lalu. Ini bagus. Semakin sedikit perubahan di istana berkabut, semakin baik peluangnya untuk menyelamatkan Yu Qiansu. Bagus, Sangguan Sinner bahkan tidak menghapus arai gerbang awan surgawi yang saya atur di kehidupan saya sebelumnya, tetapi malah memperkuatnya, kata Qin Chen. Dia tersenyum dingin. Dia ingat betul lebih dari 300 tahun yang lalu, formasi ini diatur olehnya. Selanjutnya semua orang naik ke atas. Kabut lalu menyebar, dan sebuah istana tiba-tiba muncul di depan mereka. Tuan Hongchen, mohon tunggu sebentar. Saya akan memberi laporan kepada wakil Tuan Istana terlebih dahulu, kata penjaga itu seraya memberi hormat. Kemudian langsung pergi untuk melapor. Ji Hongchen kemudian duduk di samping bangku batu di luar aula. Qin Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ji Hongchen melihat bahwa tidak ada siapapun di sekitar, dan diam-diam mentransmisikan suara ke dalam cakram giok Qian Kun. Jangan buru-buru, kamu pergi untuk menemui Kaisar Hualing terlebih dahulu. Ikuti apa yang kamu katakan sebelumnya, dan kemudian temukan cara untuk bisa bertemu dengan Yu Qiansu. Tetapi jangan terlalu disengaja, agar tidak dicurigai oleh orang lain. Ingat, kuncinya jangan gugup, terlihatlah lebih santai, kata Qin Chen. Oke, kata Ji Hongchen. Seseorang ada di sini, jadi lain kali jangan hubungi aku. Aku akan mengambil inisiatif untuk menghubungimu jika terjadi sesuatu, kata Qin Chen, sebelum akhirnya suaranya benar-benar menghilang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.